Baik sahabat, ini kita perhatikan sekernya kita keluarkan ya. Sepertinya ada yang patah ini ya. Ya. Oke. Ini kita perhatikan sahabat. Jadi ini ring pistonnya pada bagian ring top ring ini patah ya. Nah ini kemungkinan patahnya sudah agak lama ini sahabat, karena ini sampai habis ya, potongannya ini tinggal sedikit ini sahabat. Ini patah. Nah ini patah dan patahannya tinggal sedikit. Baik, kita coba. Nah ini sahabat, patahannya tinggal segini ya sahabat. Ini patahan daripada ring pistonnya, dan buringnya sebenarnya sudah ada faktor ausnya. Ini sebenarnya ini sudah aus ini sahabat, tapi ini akan kita ganti ringnya dulu karena supaya biar cukup semua ya. Ini mau lebaran, yang penting bertenaga kembali ya paling tidak. Kalau ini jelas hidupnya susah ya, mungkin kadang bisa hidup, kadang tidak mau hidup ya. Kemudian juga kalau hidup asapnya pasti ini banyak, dan tentunya kalau mau hidup tentunya ini tidak bertenaga ya. Baik, ini kita perhatikan lagi daripada stang sekernya ya. Kita perhatikan stang sekernya sahabat. Ini kalau dilihat sepintas seperti ini memang tidak kelihatan bengkok ya. Ini kelihatannya tetap lempeng atau lurus. Jadi saya tadi sudah ngomong bahwa ini susah untuk membedakan apakah ini stang seker ini bengkok atau tidak. Ini kalau dilihat dari sekilas pandang mata ini tetap lurus. Namun bila kita cek tadi di saat masih stang seker terpasang, itu jelas bahwa topnya kurang atau mundur ya. Padahal ini posisi metal sama pen seker juga masih bagus atau tidak tidak kocak. Baik sahabat, untuk menekan biaya ini nanti akan kita ganti ring pistonnya aja dulu ya. Dan buringnya itu juga sudah ngantong. Mungkin servis kedepannya ini ya Pak ya, kalau mau servis lagi kedepannya itu persiapan dana mengganti satu set, yaitu piston, ring piston, kemudian juga bearingnya. Baik sahabat, sudah jelas penyakitnya yang utama. Kenapa susah hidup, itu karena disebabkan ring pistonnya patah satu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian, dan juga tentunya menjadikan sebuah pengetahuan dengan ditandai ciri-cirinya. Dek daripada dekat gas di sini ini kelomoh dengan oli. Oke, ini akan saya ganti ring pistonnya, akan saya bersih-bersihkan dulu, kemudian akan saya sekur klepnya ya sahabat, biar nanti tenaganya nambah. Baik sahabat, ini Kubota RD85 Super Power, ring pistonnya sudah kita copot ya. Ini adalah pistonnya. Jadi ini pistonnya tidak saya ganti ya, ini tidak saya ganti. Kemudian buringnya juga tidak saya ganti. Nah ini gantinya servis belakangnya, nanti kalau mau servis kembali ini kita ganti komplit. Baik, mengapa tidak saya ganti komplit? Ini karena ya kita menyesuaikan dana ya, supaya
bisa cukup semua atau bisa teratasi semua. Baik sahabat, ini adalah ring piston yang patah. Ini mempunyai kasus patah satu ya. Ini saya akan menjawab dari sahabat atau subscriber yang dari Cilacap yang kemarin menanyakan setiap kali memasang ring piston itu kok sebentar macet, sebentar macet. Baik, ini yang perlu diperhatikan. Ring piston itu sebenarnya jarang macet ya, kecuali pertama kehabisan air radiator ya. Terus yang kedua, bila oli tidak jalan, itu bisa menyebabkan ring piston macet. Tapi kemarin katanya itu olinya bagus ya, olinya lancar, juga tidak kehabisan air radiator. Tapi kenapa kok sebentar-sebentar ketika dipasang ring pistonnya macet? Baik sahabat, bila sahabat semua mungkin ya ketika memasang ring piston baru ya dan pistonnya tidak diganti, itu pada bagian alur ini harus benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih. Jadi cara membersihkannya dengan menggunakan ring bekasnya ini ya sahabat. Kemudian kita masukkan seperti ini ya di alurnya, dan pastikan bisa masuk di alurnya ya. Kalau tidak bisa masuk di alurnya, itu berarti alur ring piston tersebut belum bersih. Jadi masukkan seperti ini sahabat. Nah, ini caranya seperti ini. Kalau dimasukkan seperti ini kok seret, tidak mau jalan, nah ini nanti kalau dipaksa dipasang, maka akan menyebabkan ring piston itu akan macet. Nah, baik sahabat, kemungkinan itu yang terjadi. Ini menjawab dari sahabat yang dari Cilacap kemarin, katanya habis ganti ring piston kok sebentar macet. Baik, ini ring piston RD85 yang orisinil ya, seri T. Untuk posisi harga sekarang ini harga standarnya atau harga pabrik itu 195 ya. Ini asli orisinil ya, seperti ini sahabat. Jadi kalau memasang ring piston itu bagusnya yang asli atau yang orisinil. Karena apa? Kalau dipasang yang imitasi itu biasanya bahan daripada ring piston tersebut terlalu kaku atau tidak lentur, sehingga menyebabkan biasanya oli itu terbakar ya. Setelah diganti ring baru, lah kok olinya habis, kemudian juga asapnya banyak. Nah, ini adalah keluhan dari kemarin yang menanyakan sahabat dari Gresik ya. Dari Gresik kemarin menanyakan ring pistonnya diganti baru shaker dan ringnya, tapi diganti KW. Nah, mungkin ini menjadi jawaban, Mas, itu tolong diganti ring pistonnya yang asli ya. Kalau kebetulan dananya kok mepet antara piston dan buringnya, dikasih KW tidak apa-apa, tapi usahakan ring pistonnya dikasih yang asli ya. Karena pengalaman saya selama servis itu, bila ring pistonnya tidak bagus, maka akan menyebabkan oliku terbakar yang pertama, kedua asapnya banyak ya, karena disebabkan bahan materialnya ini jelek. Baik ya, ini cara masangnya mungkin sudah ada dalam video sebelumnya, tapi tidak apa-apa, ini akan saya pasang ring pistonnya ya. Jadi ini sebelum memasang ini dipastikan lancar ya, seperti ini ya. Untuk sahabat yang dari Cilacap kemarin, apakah sudah dimasukkan seperti ini atau belum. Kemudian cara pasangnya, ini yang ada hurufnya, tulisannya itu menghadap ke atas. Nah, cara masangnya sama ya. Sudah saya video-video selanjutnya sebelumnya sudah ada, kurang lebih seperti ini, memasang tanpa alat. Nah,
pastikan bergerak bebas. Ini kan bergerak bebas. Kalau tidak bergerak bebas, maka nanti resikonya ring tentunya menjadi macet ya. Habis diganti kok sebentar macet, habis diganti kok sebentar macet. Nah, itu pasti ada kesalahan. Nah, ini kita cek dulu seperti ini. Pastikan masuk ke alurnya. Nah, pastikan masuk ke alurnya. Baik, setelah ini kita pasang. Di sini untuk ring oli ya. Ring oli ini namanya. Ini ada, jangan sampai terbalik karena di sini ada yang coaan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Patokannya yang ada hurufnya itu di atas. Pokoknya patokannya yang ada hurufnya di atas. Baik, cara masangnya masih sama. Kita masukkan dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk jari ya. Nah, pastikan digeser-geser seperti ini lancar. Baik, kemudian ring yang kedua sama ya. Yang ada hurufnya itu menghadap ke atas. Jadi diperhatikan yang ada hurufnya itu menghadap ke atas. Cara masangnya sama, menggunakan ibu jari dan telunjuk jari. Nah, seperti ini ya. Ibu jari dan telunjuk jari. Nah, digeser lagi, diputar-putar lagi. Pastikan lancar. Baik, kemudian untuk ring top ring atau ring bagian ring tenaga ya, ini bagian ini jangan sampai terbalik karena ini bentuknya tirus ya. Yang ada hurufnya menghadap ke atas. Kalau nanti kebalik seperti ini nanti macet karena bentuknya tirus ya. Sekali lagi bentuknya ini tirus, jangan sampai salah. Kalau nanti kebalik masangnya menyebabkan ring piston macet. Supaya tidak keliru gimana? Perhatikan hurufnya. Hurufnya ini menghadap ke atas. Baik, kita pasang. Ya, masih menggunakan ibu jari dan telunjuk jari. Baik, ini sudah oke ya. Pastikan diputar-putar seperti ini. Kalau ini sudah lancar, gerak bebas berarti sudah benar. Kalau oli lancar, kemudian air radiator tidak kehabisan, ini harusnya tidak bermasalah. Baik, mungkin gitu ya Bapak yang dari Cilacap, mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Dan juga Mas yang dari mana, Gresik ya, gantilah ring piston yang baru, yang asli. Harganya posisi saat ini adalah 195 original RD85 DI2T. Baik, kemudian ini metalnya ini kita ganti nanti sahabat, karena ini sudah undersize, undersize-nya ini sudah 75 ya. Ini undersize 75. Nah, ini nanti akan kita ganti karena ini sudah aus, supaya dipastikan itu normal kembali ya, supaya licin. Nah, ini sudah gesek-gesekannya hilang, ini sudah berwarna apa, kekuning-kuningan. Baik, mengapa ini kita ganti undersize 075? Ini adanya KW ya. Karena kalau yang asli atau yang orisinil itu hanya sampai undersize 050. Jadi ini saya menggunakan LLE ya, pakai LLE undersize 075. Baik sahabat, mungkin itu pada sesi kali ini yang menjadi inti ya, bahwa cara pemasangan ini yang betul. Coba perhatikan, jangan sampai salah, kemudian pastikan pergerakannya lancar. Baik, setelah ini akan saya pasang ke sana dan nanti akan kita coba. Mungkin gitu sahabat ya. Ini tak pasangnya dulu.